Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Tri Juliansyah, NIM 1751045, dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Perangkat Sistem Keamanan Rumah berdasarkan gerak menggunakan webcam dan sensor PIR berbasis microcontroller. Adapun yang saya akan jelaskan pada hari ini yaitu latar belakang, permasalahan, batasan masalah, dan penjelasan metode dan demo alat. Latar belakang di sini yaitu kamera sekarang ini mempunyai kemampuan untuk selalu merekam apa yang terjadi di daerah yang diawasi. Tentu saja hal ini akan sangat mengakibatkan pemborosan memori pada tempat penyimpanan data sehingga tidak efektif dan efisien. Maka dari itu penulis memutuskan untuk merekam kejadian berdasarkan pergerakan ke dalam bentuk video. Lalu hasil tangkapan itu dikirimkan melalui aplikasi Telegram. Hal ini akan sangat efisien karena tangkapan dalam bentuk video ukurannya sangat kecil dan tidak banyak memakan penyimpanan di handphone. Penerapan pendeteksi gerak ini dapat digunakan pada skala rumah tangga, dikarenakan dalam pemakaian rumah tangga tidak selalu membutuhkan laporan kegiatan yang ada di dalam rumah, terutama jika di dalam rumah hanya ada si pemilik rumah saja. Dan penggunaan kamera ini bisa dinonaktifkan jika dirasa tidak perlu dan dapat diaktifkan kembali jika akan berpergian. Berbeda dengan skala perusahaan yang selalu membutuhkan laporan setiap menitnya untuk memantau keadaan maupun memantau kinerja karyawannya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memutuskan untuk membuat sebuah perangkat sistem keamanan rumah berdasarkan gerak menggunakan webcam, di mana dengan adanya perangkat ini dapat membantu memantau keadaan rumah saat tuan rumah sedang bepergian. Setiap gerakan akan dikirimkan ke aplikasi Telegram yang berupa video. Permasalahan di sini, melihat dari latar belakang di atas, maka penulis memutuskan bahwa permasalahan yang muncul adalah bagaimana membuat sistem keamanan rumah berdasarkan gerak menggunakan webcam dan sensor PIR berbasis microcontroller, serta bagaimana cara menghemat penggunaan memori handphone dengan memanfaatkan aplikasi Telegram. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah 1. Pengujian alat akan dilakukan pada sebuah miniatur ruangan yang akan saya buat pada bahan infraboard. 2. Pengujian alat akan diletakkan pada salah satu sisi ruangan yang dianggap penting dan dapat membantu seluruh aktivitas. 2. Penggunaan sensor PIR bukan untuk mengukur jarak, melainkan hanya sekedar mendeteksi pergerakan. 4. Menerapkan analisa what if untuk mendeteksi gerakan. 5. Menggunakan webcam sebagai perangkat yang menangkap dan merekam pergerakan si objek. Penjelasan metode. Analisa what if merupakan sebuah model yang bertujuan untuk mengetahui perubahan apa yang akan terjadi pada keluaran jika ada inputan atau perubahan inputan. Analisa what if adalah sebuah model yang bertujuan untuk mengetahui perubahan pada output yang berkaitan dengan apa saja input yang masuk. What if analysis penggunanya membantu pengambil keputusan menilai dampak dari perubahan parameter terhadap sistem.
Metode what if atau what if analysis sering digunakan dalam pembuatan sistem pengambilan keputusan. Penulis menggunakan metode ini untuk diterapkan pada perangkat yang dirancang untuk dapat membuat sebuah aturan, agar perangkat yang dirancang ini mendapatkan sebuah perhitungan yang persis dengan kondisi yang ada. Metode analisa what if atau what if analysis sering digunakan dalam pembuatan sistem pengambilan keputusan. Penulis menggunakan metode ini untuk diterapkan pada perangkat yang dirancang untuk dapat membuat sebuah aturan, agar perangkat yang dirancang ini dapat sebuah perhitungan yang persis dengan kondisi yang ada. Metode analisa what if termaksud 28 dalam sistem analisis, di mana sistem sensitif analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu automatic sensitive analysis dan trial and error sensitive analysis. Analisis what if termaksud jenis trial and error sensitive. Artinya, metode pada umumnya digunakan atau dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada hasil jika masukan atau nilai dari parameternya berubah. Selanjutnya demo alat. Saya akan demokan alat saya sebagai berikut. Nah, di sini saya akan mendemokan alat saya dan mendemokan web saya dari grup. Sini masukkan aja user dengan saya dan password. Setelah itu akan aja login. Sini oke aja. Masuk ke panel lihat kamera. Nah, pada layar bagian atas ini, di sini menampilkan hasil streaming pada kamera webcam saya. Nah, di sini pas ada pergerakan juga. Nah, pas tidak ada gerakan, star width-nya bernilai 0. Dan jika ada pergerakan, star width-nya sama dengan 1. Dan setelah tidak ada pergerakan, dia akan menghasilkan hasil liputan seperti ini. Kita play aja dulu. Nah, kita ada pergerakan. Setelah itu kita download dulu. Nah, di sini sementara belum diotomatiskan, nanti setelah itu akan diotomatiskan karena di sini masih pakai button download dan kirim telegram. Setelah itu nanti diotomatiskan simpan dan download, simpan dan kirim telegramnya. Kita simpan di dalam file C. Nah, setelah terdownload, kita akan langsung kirim ke telegram. Nah, ini tidak ada notif memang, karena dia langsung ngirim ke telegramnya, telegram bot si kamera. Nah, di sini sudah masuk pesan telegramnya. Cari fokuskan video yang tadi dari webcamnya ngirim ke telegram. Kita buka dulu. Nah, dia akan mengirim video MP4 jika ada pergerakan. Kalau jika tidak ada pergerakan, dia akan tidak merekam otomatis. Demikianlah hasil presentasi penelitian skripsi dari saya. Mohon maaf sudah pasti ada kekurangannya. Saya akhiri presentasi penelitian skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.